kembali belajar biologi, melanjutkan bioteknologi. Pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa cara mendapatkan DNA rekombinan ada 3. Yang pertama transplantasi inti, yang kedua fusi sel, dan yang ketiga adalah menggunakan teknologi plasmid. Yang transplantasi inti sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang fusi sel dan teknologi plasmid. Kita bahas yang pertama yaitu tentang fusi sel. Fusi sel sendiri merupakan proses penyatuan dari 2 sel, jaringan atau spesies yang sama atau berbeda sehingga nantinya dihasilkan sel tunggal yang mengandung keduanya. Biasanya pada fusi sel menggunakan sel limfosit B ataupun sel limfosit T. Kenapa? Karena sel B ataupun sel T ini dijadikan sebagai sel sumber gen yang memiliki sifat yang diinginkan, yaitu mampu memproduksi antibodi. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh sel B. Sel B ini dijadikan sebagai sel sumber gen. Kemudian di sini ada yang namanya sel mieloma. Sel mieloma merupakan sel target yang nantinya mampu membelah diri dengan sangat cepat tetapi tidak membahayakan manusia. Kemudian dari sel B dan sel mieloma ini difusikan dengan yang namanya fusi gen, di mana fusi gen ini berfungsi untuk mempercepat fusi sel. Biasanya yang digunakan untuk fusi gen yaitu NaNO3 ataupun virus, di mana nanti hasil fusi antara sel B dan sel mieloma ini akan menghasilkan hibridoma yang memiliki gen penghasil antibodi seperti induknya yaitu sel B, tetapi juga dapat membelah dengan cepat layaknya sel mieloma. Sekali lagi bahwa sel tunggal ini dinamakan hibridoma, yaitu sel yang akhirnya memiliki sifat-sifat dari kedua sel yang sedang difusikan. Maka dengan kata lain fusi sel biasanya dinamakan dengan teknologi hibridoma. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang terakhir teknologi plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid merupakan molekul DNA yang terdapat pada bakteri. Jadi di sini kenapa kok digunakan plasmid? Kenapa kok menggunakannya? Yaitu keunggulannya yang pertama dapat berpindah dari bakteri satu ke bakteri yang lain. Kemudian tentunya mempunyai sifat keturunan yang sama dengan induknya. Dan yang terakhir yang paling penting cepat dapat memperbanyak diri. Ini merupakan gambaran dari pembuatan insulin atau produksi insulin. Jadi salah satu contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid sekarang adalah ini, produksi insulin secara besar-besaran. Insulin ini dibuat di dalam tubuh manusia, lalu nantinya disambungkan ke dalam plasmid bakteri. Jadi di sini merupakan proses pembuatan insulin. Kita akan bahas satu persatu. Jadi di sini ada yang namanya proses pemotongan. Di sini ada proses pemotongan. Jadi di dalam teknologi plasmid ini ada yang namanya proses pemotongan dan penyambungan. Di sini ada pemotongan, di sini ada penyambungan. Jadi tentunya membutuhkan enzim pemotong yang biasa disebut dengan enzim restriksi atau enzim penggunting. Namanya yaitu restriksi endonuklease. Kemudian ada penyambungan.
Kenapa kok nantinya bisa disambung? Karena potongannya nanti bisa menyambung karena endonuklease yang digunakan untuk memotong DNA dan benang plasmid tersebut sama jenisnya, jadi akan menyambung. Jadi di sini dalam gambar ini sudah jelas bahwa ada pemotongan DNA, kemudian ada pemotongan plasmid yang nantinya disambung menggunakan enzim pemotong. Kemudian potongan tersebut juga akan disambungkan. Jadi antara gen manusia dengan benang plasmid bisa menyambung di sini karena endonuklease yang digunakan untuk memotong DNA manusia dan memotong benang plasmid sama jenisnya, sehingga dihasilkan ujung-ujung yang sama strukturnya. Kemudian dari hasil penggabungan ini akan diberikan atau akan dimasukkan ke dalam bakteri. Jadi untuk gen manusia dan plasmid yang telah menyatu ini, yang membentuk lingkaran ini disebut dengan kimera atau DNA rekombinan. Kemudian ini nantinya akan dimasukkan ke dalam sel target Escherichia coli, di mana ini nanti akan hidup normal dan bisa menyesuaikan, bisa sesuai dengan gen yang disisipkan. Kemudian nanti akhirnya E. coli ini akan dikembangbiakkan dan mampu menghasilkan hormon insulin manusia. Jadi diawali dari pemotongan DNA manusia, juga plasmid dipotong, kemudian disambungkan, disatukan maksud saya, kemudian baru dimasukkan ke dalam sel target Escherichia coli. Yang nantinya akan didapatkan hormon insulin dan bisa digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya kira cukup. Bioteknologi mulai dari konvensional, sederhana, sampai modern, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.